Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang saya hormati, alim ulama daripada tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang tidak dipanggil nama, semoga kita semua yang hadir semoga dilimpahkan rahmat dan barokah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini, hingga pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita. Sejatinya orang yang beriman, yang meyakini kalau hidup di dunia ini akan dia tinggalkan, dan dia sadar kalau dia berasal dari Allah, maka setiap nikmat yang telah dia terima dari Allah itu digunakan sebagai sarana untuk bertaqarrub ila Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika digunakan sebagai bentuk sarana, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah hakikat dari bersyukur yang sebenarnya, menjadikan setiap nikmat sebagai sarana untuk mentaati, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam dikirimkan ke hadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita melanjutkan pembahasan yang mungkin tertunda di pekan atau bulan lalu, masih seputar masalah muamalatul maliyah, terkait dengan tasarruf al-mal. Muamalah maliyah dalam artian membahas seputar masalah pengelolaan harta benda. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka di malam yang berbahagia ini, dari maghrib menjelang pada maghrib menjelang waktu isya masuk, bila ada waktu nanti kita manfaatkan, optimalkan untuk sharing, berbagi atau berdiskusi terkait dengan tema yang kita bahas. Nah, pada malam berbahagia ini tiga hal yang ingin disampaikan terkait dengan penting dan perlunya kita membahas muamalah. Ya. Kita sudah mengkaji sebelumnya kalau muamalah itu tasarruf al-mal, berkaitan dengan pengelolaan harta benda. Inilah makna muamalah dalam makna khusus. Tapi ada makna muamalah dalam makna umum. Muta'alliqatu bi amri dunia, berkaitan dengan urusan dunia. Apapun urusan dunia, itu masuk pembahasan muamalah. Tapi muamalah dalam makna umum. Maka ada muamalatul siyasiyah, berkaitan dengan persoalan politik, ngurus negara, ya, pemimpin. Nah, ini muamalah siyasiyah, bukan sia-sia politik. Nah, ada muamalah mengatur urusan interaksi, urusan rumah tangga, muamalah al-ijtimaiyah, interaksi. Nah, ada muamalah berkaitan dengan harta, maka ada namanya muamalatul mal, berkaitan dengan harta benda. Nah, yang mau dibahas itu adalah muamalah dalam makna khusus,
yakni berkaitan dengan tasarruf al-mal, pengelolaan harta benda. Nah, kaitan dengan pengelolaan harta benda ini Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 alasan kenapa kita mesti bahas, kenapa mesti kita pelajari. Ya, karena memang secara umum ini hukum syara. Karena kan fikih itu al-ahkamus syar'iyyah, al-amaliyah, hukum syariat yang bersifat praktis, sesuatu yang bisa diamalkan. Nah, fikih muamalah atau muamalah maliyah ini salah satu pembahasan fikih muamalah. Jadi salah satu hukum syariat. Yang syariat ini tak akan bisa berjalan tanpa fondasi akidah. Ibaratkan tanaman, tumbuh-tumbuhan itu baru tegak kalau ada akar. Itu pun tidak sembarang akar yang kokoh. Kasyajaratin thayyibah asluha tsabit, akar yang kokoh, sabit. Wa far'uha fis-sama', yang mampu menopang pohon menjulang ke langit, batang menjulang ke langit. Fis-sama'. Ya. Nah, ini akar apa? Akar yang sabit. Karena ini syariat, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, urgensi atau pentingnya kita mempelajari, membahas masalah muamalah ini. Yang pertama memang karena konsekuensi dari iman. Karena iman itu menuntut untuk pengamalan, iman menuntut untuk pembuktian. Iman menuntut untuk sesuatu yang diimani untuk ditaati. Nah, konsekuensi dari keimanan inilah maka mendorong kita untuk mengamalkan syariat. Salah satu bentuk syariat yang harus kita amalkan adalah syariat berkaitan dengan pengaturan harta benda. Nah, ini salah satunya. Dari sekian banyak syariat yang harus kita taati, bentuk bukti dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu cinta kepadaku, katakanlah, disuruh perintah, qul in kuntum tuhibbunallah. Disuruh Rasul memerintahkan, mengatakan kepada umatnya, jika umatmu cinta kepadaku, fattabi'uni. Cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Aku di sini siapa? Ittiba' Rasul. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kaitan dengan mempelajari muamalah ini, karena memang dorongan dari iman. Iman yang menuntut pembuktian, iman yang menuntut kita untuk mengamalkan sesuatu. Kita yakin kepada Allah. Benarkah Allah itu Khaliq, pencipta? Benar. Atau jangan bukan. Ini hati-hati Pak dengar ya Pak. Ini kajiannya panen masa Allah bukan pencipta. Karena memang semua mengatakan begitu. Ada yang menyatakan tidak hanya Muslim yang mengatakan Allah itu Khaliq. Selain Muslim, bukan Allah sebagai Khaliq. Ya. Nah, kita yakin ketika kita gunakan akal, ketika kita gunakan pemikiran, kita yakin Khaliq itu hanya Allah. Hanya Allah yang azali wajibul wujud. Setelah kita yakin Allah Khaliq, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, konsekuensi dari keyakinan Allah selaku Khaliq menuntut kita untuk beribadah. Beribadah kepada Khaliq, menghambakan diri kepada Allah selaku Khaliq. Nah, salah satu bentuknya adalah mengamalkan muamalah maliyah. Itu makanya konsekuensi iman merupakan alasan kenapa muamalah ini kita tanya. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ini Allah menyatakan sumpahnya, demi
Tuhanmu, demi Tuhan kalian, demi Rabbnya kita. Apa kata Allah? La yu'minu, tak beriman. Ya, tak beriman kita ini hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sehingga kita menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai hakim dalam memutuskan persoalan di antara kita. Nah, kalau kita coba buka tafsir Bapak Ibu yang berbahagia, surat An-Nisa ayat 65 ini di mana Allah menjelaskan fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Itu maknanya annahu la yu'minu ahadun. Ya, tidak beriman seorang pun, salah seorang di antara kalian hatta yuhaqqimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai menjadikan Rasul sebagai hakim, menghukumi ya persoalan ya yang apa yang kita lakukan. Apa kata? Fi jami'il umur, dalam semua urusan. Artinya apa? Dalam semua urusan yang kita lakukan itu harus menjadikan Rasul sebagai hakim. Apa makna menjadikan Rasul sebagai hakim? Maknanya adalah menjadikan apa yang dibawa oleh Rasul itu sebagai aturan dalam kehidupan, termasuk diantaranya pembahasan masalah muamalah. Nah ini, bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, berangkat dari berbagai dalil para ulama itu merumuskan sebuah kaidah fikih di mana beliau katakan al aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukm syar'i. Hukum asal perbuatan manusia terikat kepada hukum syar'. Artinya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau kita beriman tapi tak mengamalkan muamalah yang Islami, maka ini akan membuat rusak keimanan kita. Ya, bermasalah iman kita, dipertanyakan keimanan kita. Karena Allah sudah menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Menjadikan Rasul sebagai hakim. Aturan yang dibawa Rasul sebagai aturan dalam kehidupan. Rupanya ini ayat ini yang bukan. Ya, tak apa-apa. Ya. Jadi begitu. Jadi harus menjadikan Rasul sebagai hakim memutuskan perkara. Artinya apa? Rasul itu syariat yang dibawanya itu harus diamalkan. Rasul sudah mempraktekkan muamalah yang syar'i, muamalah yang Islami. Maka bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul, maka harus menjalani kehidupan ini, muamalah yang kita jalani dalam kehidupan itu harus benar-benar sebagaimana yang dicontohi oleh Rasul. Secara umum harus Islami. Makanya tidak boleh seorang Muslim ibadahnya syar'i mantap sesuai dengan yang diajarkan Rasul, tapi dalam muamalah tak ikut aturan Rasul. Seorang Muslim dalam perkara ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, ikut apa yang diajarkan oleh Rasul, tapi dalam perkara lain diantaranya dalam urusan harta, tapi tak ikut aturan Rasul. Nah ini namanya split personality atau bahasa lain sekuler, kepribadian ganda, pribadi yang sekuler. Apa itu sekuler? Iqamatil hayat wa asas minad din, menjadikan kehidupan yang tak berdasarkan agama. Jadi sholat ikut Rasul, puasa ikut Rasul, apalagi haji ikut Rasul, zakat ikut aturan Rasul, baca Quran ikut aturan Rasul. Tapi urusan yang lain, muamalah, politik tak ikut Rasul. Maka ini dipertanyakan keimanan kita. Karena Allah telah mengungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika." Ya, la yu'minu, tidak beriman. Ya, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Intinya apa? Kita mesti harus terikat kepada aturan syariat yang dibawa oleh Rasul, karena itu konsekuensi bukti dari keimanan yang ada pada diri kita. Nah, intinya memang harus mengamalkan muamalah Islam dalam konteks muamalah dan hukum-hukum Islam yang lain, ya, bukti bahwasanya keimanan yang ada pada diri kita terkait dengan keyakinan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita mesti membahas? Karena memang muamalah Islam itu solusi.
solusi untuk persoalan hari ini. Masalah hari ini itu solusinya muamalah Islam. Muamalah sesuai dengan sunnah Rasul, Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasul, ya, muamalah yang sesuai menurut pendapat para ulama. Nah, itulah muamalah yang akan menjadi solusi atas persoalan muamalah hari ini. Muamalah Islam, muamalah syariah, syar'i, ya, tapi tidak sekedar klaim syar'i, tapi benar-benar syar'i. Maka perlu dikaji, didudukkan. Maka kalau benar-benar syar'i akan jadi solusi dari setiap masalah. Karena memang kita ketahui bersama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah telah mengkhabarkan, ya, bahwasanya wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Jadi telah kami turunkan Al-Quran, Alkitab itu sebagai tibyan, solusi, likulli syai'in, atas semua syai'in, masalah. Makanya para ulama juga merumuskan ada kaidah asy-syari'atu hiya mu'alijatun li musyakilil insan. Maka dengan syariat yang dibawa oleh Rasul, yang diturunkan oleh Allah, maka akan memberi mu'alijah, menjadi solusi li musyakilil insan, ya, untuk setiap masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, dalam konteks muamalah, kalau benar-benar syar'i muamalah itu diamalkan, pasti mendatangkan solusi atas persoalan muamalah yang ada. Satu contoh, Bapak, hari ini sebenarnya banyak masalah dengan muamalah, karena memang misalkan dalam muamalah itu ada praktek hutang atau riba. Sebenarnya kalau pakai solusi muamalah Islami, maka ada solusi yang Rasul ajarkan, Islam ajarkan. Apa solusinya? Macam-macam, syirkah misalkan. Kalau hutangnya itu benar-benar hutang yang mubah. Apa persoalan muamalah hari ini? Kalau dipakai konsepnya Islam, maka akan diperoleh solusi. Tidak seperti hari ini, masalah demi masalah. Ya, tidak punya harta, hutang. Hutangnya bukan mubah, tapi hutang yang haram. Kenapa hutang haram? Hutang mengandung unsur riba, hutang mengandung akadnya batil, hutang yang mengandung unsur fasad, rusak. Dan hutang-hutang inilah yang kita praktekkan. Maka bukan menyelesaikan masalah, malah muncul masalah. Yang mubah saja hutang itu akan mengantarkan masalah. Makanya Nabi pernah mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian teror diri kalian sebelumnya kalian itu aman. Qalu wa ma zaka ya Rasul. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul yang membuat kami dulunya aman namun kami meneror diri kami? Qala ad-dain. Rasul menjawab, yakni hutang. Hutang itu membuat kita tidak tenang. Hutang seperti apa? Hutang yang mubah. Apalagi hutang yang hari ini, hutang yang syarat dengan akad batil, syarat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini jangan dipahami, disalahpahami, Pak. Hutang itu tidak boleh. Hutang itu mubah. Para ulama mengatakan hukum hutang itu mubah. Tapi fakta hutang hari ini syarat dengan sesuatu yang mengundang murka Allah. Apa itu riba? Syarat dengan perkara yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Apa itu rukunnya? Bertentangan dengan syaratnya, fasad jadinya hutang itu. Itu terjadi hari ini. Yang ada bukan masalah selesai, tapi muncul masalah-masalah baru. Dari yang tadi tak punya harta, pengen punya harta lewat hutang, hutangnya mengandung unsur batil, fasad, maka muncul masalah baru. Apa masalah baru? Macam-macam, rumah tangga berantakan, apa lagi? Muncul pribadi yang tak baik, suka berbohong,
suka menipu, berdusta, tidak hanya dia diajarkan anak, istri dan seterusnya. Kenapa? Karena dari utang tadi. Bukan solusi, tapi berbeda Bapak Ibu ketika Islam yang dipakai, muamalah syar'i yang diterapkan. Ketika muncul persoalan ada masalah itu akan selesai dengan muamalah syar'i, tapi benar-benar syar'i, tidak sekedar label syar'i. Sekarang kan karena memang saat ini jadi brand, Pak. Karena orang girohnya kuat kepada syariah, motivasi orang, semangat orang tinggi untuk hijrah kepada syariah, melakukan hijrah, meninggalkan perkara yang batil yang tidak syar'i menuju kepada yang sesuai Islam. Nah, maka brand syariah ini jadi brand yang dinilai marketing yang harus dijual. Maka kadang-kadang ada yang aneh juga istilah syariah. Misalkan kalau di tempat saya bukan baru itu ada namanya pasar syariah. Saya bingung pasar syariah itu kayak mana. Ini mohon maaf bukan mengkritisi siapa yang buat, tidak. Kalau ini kan kita mau dudukkan perkaranya. Kayak mana pasar syariah? Buncakah pasar syariah? Mungkinkah disyariahkan pasar itu? Waterboom syariah, bener Pak? Baru ada. Iya, waterboom itu syariah. Apa ukuran syariahnya? Memisahkan antara kolam renang perempuan sama laki-laki. Hotel syariah, bener. Kayak mana hotel syariah? Hah? Kalau pasar tadi jelas Pak, tak mungkin bisa syariah. Ukuran syariahnya apa? Ayo. Tidak boleh bercampur laki-laki perempuan. Tidak bercampur lagi. Mungkin tidak. Hari Senin, Selasa, Rabu, emak-emak yang jualan. Kami Jumat, Sabtu, bapak-bapak yang belanja jualan. Penjualnya bapak-bapak, belanjanya yang belanja bapak-bapak. Senin sampai Rabu, emak-emak yang berjualan, emak-emak yang belanja. Mungkin tidak? Al-Quran pun tak membolehkan yang demikian. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita boleh saling tolong-menolong, laki-laki maupun perempuan, laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama perempuan boleh, selama itu urusan takwa, urusan kebaikan. Maka dalam konteks jual beli pun perempuan penjual, laki-laki penjual boleh. Boleh penjual laki-laki, pembelinya perempuan atau sebaliknya, selama tidak masuk ada namanya haya nizamul ijtima', ranah di mana aturan yang telah ditetapkan oleh syarak tidak mengundang munculnya jinsiah. Misalkan ada pedagang penjual mangga, yang jual mangga ini perempuan, bapak-bapak yang belanja. Mangga ini manis, berapa sekilo? 20.000. Beli mangga sekilo, sudah sampai situ aja Pak, beli sekilo. Kalau Bapak setuju beli aja mangganya sekilo. Tak boleh ditambah lagi. Manis mangga ini, manis. Kira-kira mana manis mangga ini dari senyum? Itu sudah keluar masuk ke ranah nizamul ijtima'. Maka ini tak boleh lagi kita masuki. Selama itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, maka boleh. Ya. Makanya memang ada dua kelompok. Ada kelompok yang ekstrim, mengekang, tak boleh terjadi interaksi laki-laki wanita. Ada kelompok yang liberal, bebas, memisahkan laki-laki, memberikan kebebasan pada laki-laki dan wanita. Namun Islam mengatur. Ada hal yang boleh, ada hal yang tak boleh. Yang boleh bermuamalah boleh laki-laki wanita, tapi kalau sudah masuk ke ranah nizamul ijtima', sesuatu yang mesti diatur terkait interaksi, maka itu tidak boleh masuk. Tapi kalau anzimatul mujtama', sistem sosial, maka laki-laki perempuan boleh berinteraksi. Kayak sekarang nih, bapak-bapak, ibu-ibu di masjid yang sama, boleh. Anzimatul mujtama'. Jalan dipisah, jalan laki-laki perempuan, repot hidup tuh Pak. Sama dengan jualan tadi. Maka tidak mungkin pasar itu pasar syariah.
Hotel syariah memang ukurannya kalau nginap laki-laki perempuan harus pakai KTP, di sana ada tempat sholat. Nah itu seharusnya, karena memang penginapan itu ada ukuran syar'i dan syar'i. Yang ada penghuninya muslim tak muslim. Beda muslim dengan tidak. Kalau dia muslim dibacakan lima, pasti di dalamnya didirikan sholat, di sana dibacakan kalamullah. Karena kalau tidak, tempat yang ditinggal dihuni itu seperti kuburan. Kan itu ya. Mana ada ini rumah satu, gimana? Hotel satu. Ini yang dikatakan brand dari mana? Tapi kalau benar-benar syar'i, maka insya Allah. Makanya dalam Islam yang diatur itu terkait muamalah itu berkaitan dengan aktivitas, berkaitan dengan benda. Bendanya selama dia mubah, maka boleh dia dilakukan, dibuat sebagai objek untuk transaksi. Yang kedua, perbuatannya hanya boleh dilakukan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, atau bila lebih lagi itu perkara yang makruh. Tapi yang haram mesti harus dihentikan atau dijauhi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini alasan kedua. Ketika muamalah syar'i itu dijalankan akan mendatangkan solusi apapun persoalannya. Hari ini coba kita lihat Pak, Indonesia itu sudah 5.000 triliun lebih Pak, utangnya. Saya yakin tidak akan pernah keluar bangsa kita dari utang. Kalau Bapak hidup 10 tahun lagi, nanti kalau saya sudah tidak ada tangi kubur saya Pak. Kalau orang lain bilang kencingi kubur saya. Kalau selesai hutang ini dengan konsep seperti hari ini, kencingi kubur saya. Begitulah kasarnya. Kenapa? Ini bukan pesimis Pak. Karena itu sudah satu dampak dari hutang riba. Hutang riba itu, ya, hutang riba itu hutang yang apa? Akibatnya tidak akan membuat hutang itu lunas. Tapi jangan Bapak kencing betul ya. Ini lain pula tadi suruh kencing pula boleh. Jangan bilang misalnya berusaha. Nah itulah. Artinya hutang riba itu hutang yang membuat hutang itu tidak pernah lunas Pak. Dampaknya itu tidak akan pernah lunas. Makanya Indonesia ini tambah terus hutang. Ya, coba lah tengok. Nanti kalau hidup Bapak 10 tahun lagi tengok aja. Apa lunas hutangnya? Tapi selama seperti ini. Karena hutang itu syarat dengan riba. Yang nama riba itu tidak akan pernah membuat hutang jadi selesai. Yang ada apa? Ada aset yang tergadai. Nah, tidak akan pernah jadi solusi. Itu yang kedua. Makanya beda kalau konsepnya Islam dipakai. Kalau Islam dipakai konsepnya, maka akan mendatangkan solusi. Pasti solusi. Apapun persoalannya, pasti solusi. Ya, masalah muamalah akan mendapatkan solusi jalan keluarnya. Ya, ketika memang Islam ini dipakai, muamalah Islam. Nah, misalkan hari ini pengusaha butuh modal. Kalau konsep Islam yang dipakai, maka Islam memberikan solusi apa? Bukan dengan utang, malahan dengan syirkah. Ada namanya syirkah. Syirkah itu kerjasama. Ada pemodal, ada pengusaha. Nah, kedua pihak bermitra, bekerja sama, bersepakat menjalani usaha. Nah, ketika bersepakat, maka bisnis dijalani oleh pengelola. Ada pemodal, ada pengelola. Pengelola yang jalani modalnya. Jadi tidak ada utang di sana. Jadi syirkah itu tidak utang. Syirkah itu mitra kerjasama. Kalau untung dinikmati, kalau rugi ditanggung bersama. Ya, kalau untung dinikmati, kalau rugi ditanggung bersama. Tapi kalau sekarang ada juga yang mengatakan ini syirkah, tapi maunya untung, tapi rugi tak mau. Ya, ini sama konsep paradigmanya dengan bunga. Bunga itu maunya untung juga, tapi tidak mau rugi. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, alasan kenapa kita memang mesti mengkaji muamalah syariah ini, karena memang ini akan mendatangkan
kebaikan, akan mendatangkan maslahat. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus oleh Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi sekalian alam. Ya, rahmat bagi sekalian alam. Maka dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menebarkan rahmat kebaikan bagi sekalian alam. Nah, dengan apa Rasulullah itu menebarkan kebaikan? Dengan syariat yang dibawa oleh beliau, dengan aturan yang datang dari Allah. Bila itu diterapkan akan mendatangkan rahmat. Coba kita baca Bapak Ibu dalam sejarah, 40 tahun namanya Nabi menjadi manusia biasa, itu hanya mampu berikan kebaikan bagi keluarganya, Ummu Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. 40 tahun Nabi menjadi manusia biasa, hanya mampu berikan kebaikan bagi keluarganya, saudaranya, pamannya, sahabatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan masyarakat Arab ketika itu Mekah. Tapi berbeda ketika Nabi setelah diangkat menjadi utusan Allah, membawa risalah Islam. Tidak hanya Mekah, tidak hanya keluarga Abdul Muthalib, tidak hanya Ummu Khadijah dan anaknya Fatimah Az-Zahra, bahkan alam semesta ini merasakan kebaikan, merasakan rahmat. Dari apa? Dari syariat yang dibawa oleh Nabi. Jazirah Arab, 2/3 dunia ketika itu dikuasai oleh Islam, mendapatkan rahmat kebaikan. Bukan karena apa? Karena syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kebaikan. Rahmatan lil alamin. Ya, daf'ul mafasid jalbul masalih. Mampu mendatangkan apa? Menolak kemufsadatan, mendatangkan, menarik yang namanya kemaslahatan. Nah, maka dari itu ya, di mana ulama juga merumuskan kaidah. Apa kata kaidah dia merumuskan dalam para ulama? Haitsu ma yakunu syar'un takunul maslahah. Di mana diterapkan syariat, di sana ada maslahat. Jadi ini jangan dibalik, Pak. Kaidahnya jangan dibalik. Syariat dulu baru ada maslahat. Syariat dulu baru ada kebaikan. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Taati Allah dan Rasul dulu baru datang rahmat. Jangan dibalik. Haitsu ma takunul maslahah fathamma syar'allah. Ini dibalik. Di mana ada maslahat, di sana ada syariat. Ini terjadi hari ini. Kalau kita suka sama suka, ini kan kebaikan nih. Walaupun melanggar hukum Allah, aturan Allah, nah itu sebenarnya syariat. Wah, ini bahaya nih. Ini yang terjadi hari ini. Yang didahulukan bukan syariat, tapi yang didahulukan adalah maslahat, sisi kebaikannya. Padahal maslahat kebaikan itu baru ada kalau syariat itu diterapkan. Maka sebaliknya ketika syariat dan diterapkan, jangan berharap maslahat, yang ada mudarat. Maka dari itu kalau muamalah saat ini diterapkan, pasti ada kebaikan, pasti ada maslahat, akan diperoleh rahmat. Sebaliknya kalau muamalahnya tidak syar'i, muamalahnya tidak islami, bukan maslahat yang Bapak Ibu kita peroleh, tapi yang diperoleh adalah kemudaratan demi kemudaratan. Nah, maka dari itu ini alasan ketiga kenapa muamalah syar'i diterapkan. Banyak fakta, nanti bisa sharing atau bisa berdiskusi dengan teman-teman MTR di sini, Pak. Ada beberapa dampak fakta yang ditemukan oleh teman-teman pegiat MTR di sini. Mereka yang terjun ke lapangan, melihat kasus demi kasus, menjumpai kasus demi kasus, fakta demi fakta. Banyak akibat muamalahnya tidak syar'i muncul masalah. Dulu pernah ada kasus, mohon maaf betul. Ada orang yang muamalah tidak syar'i, berhutang, cuma hutang motor kabarnya cuma hutang motor. Mohon maaf, naudzubillah bidzalik, mohon maaf betul.
karena tak mampu melunasi hutangnya, akhirnya apa? Dia direlakan istrinya digauli oleh yang menagih hutang motor. Dia kolektor. Coba Pak. Masalah itu bukan mudarat, bukan malah mudarat, murka Allah. Akan ada laknat dari Allah, azab yang diturunkan oleh Allah. Ya, idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah. Ketika zina dan riba fi qaryatin terlihat di suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah. Maka sungguh penduduk negeri itu minta halalkan diri mereka akan azab dari Allah. Nah, coba bayangkan. Kenapa? Karena bisnisnya, muamalahnya tidak syar'i. Beda kalau muamalahnya syar'i. Kalau muamalahnya syar'i, maka akan mendatangkan maslahat kebaikan. Nah, contohnya tadi syirkah ya Pak. Bapak punya modal, Bapak tak punya modal, bermitra berdua. Yang tadinya mungkin ketemu cuma di masjid, tapi kalau udah kerjasama, Bapak yang punya modal mungkin rajin datang berkunjung rumah Bapak sebelah. Anda kata rajin nanti bahaya pula, duitnya habis pula misalkan. Ya, rajin silaturahmi pun rajin, komunikasi pun rajin, interaksi pun intens ya Pak. Ada kebaikan demi kebaikan. Dari syirkah yang syar'i muncul silaturahmi. Dari syirkah yang syar'i muncul kebaikan-kebaikan yang dilahirkan dari pelaksanaannya. Nah, itulah makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahah. Ya, yang benar itu diterapkan syariat, maka akan diperoleh maslahat kebaikan. Maka dengan menerapkan muamalah yang syar'i, maka akan kita peroleh yang namanya kebaikan demi kebaikan. Sebaliknya kalau muamalahnya tidak syar'i, maka akan muncul masalah demi masalah, mudarat demi mudarat, kerusakan demi kerusakan, ya persoalan demi persoalan. Kalau kita mau introspeksi kondisi yang ada di negeri kita saat ini, masalah itu hari demi hari makin bertambah, tidak pernah selesai, tidak pernah habis-habisnya. Bencana pun belum selesai satu, datang bencana berikutnya. Belum tuntas satu, datang bencana berikutnya. Artinya kita introspeksi. Ibadah kita udah oke, dalam artian ibadah mahdhah. Pasti ada sesuatu yang membuat Allah murka. Ada sesuatu membuat Allah marah. Ada sesuatu alam ini membuat digerakkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, membuat kita sengsara. Ada persoalan, bisa jadi salah satunya di antaranya persoalan muamalah yang kita tak lagi peduli halal haram dalam mencari harta. Kita tak lagi peduli hak kita benar-benar atau bukan, hak milik orang atau bukan. Yang penting kita dapat, yang penting kita punya, yang penting kita miliki. Nah, ini yang penting. Maka karena sikap yang seperti inilah, maka tidak heran masalah demi masalah muncul dan terus kita temukan. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan mengkaji ilmu-ilmu sakofah dalam Islam yang lainnya, diantaranya membahas masalah persoalan muamalah di dalam Islam ini, maka insya Allah muamalah Islam ini akan membuat keyakinan kita semakin kokoh, ya, solusi atas setiap masalah yang kita peroleh, termasuk muamalah maliyah, dan yang terakhir akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Namun ingat Bapak Ibu, dalam perkara muamalah ini berkaitan dengan sistem. Ada hal yang bisa kita tunaikan, ada hal yang bisa kita kerjakan, tapi yang tidak akan tuntas pelakunya kita ini mengamalkan kecuali ditopang oleh negara. Contoh riba. Riba itu tidak akan selesai Pak. Kalaupun Bapak Ibu bisa menghindari Bapak Ibu, tapi riba itu akan tetap mengakar di negeri ini. Tetap. Kenapa? Karena posisi Bapak Ibu kita ini berada di hilir, ibaratkan sungai. Di hulunya sudah tercemar. Maka bagaimana ini membersihkan sungai yang di hilir? Maka di hulu, kotoran di hulu itu harus dibersihkan. Maka dari itu kita ini berada di hilir, namun kita minimal kita berupaya jangan diri kita yang kotor, ya, tapi kita harus sadar ini selesai dengan selesainya ketika ada
diemban oleh negara. Makanya pelaku bisnis syar'i, pelaku dalam artian menerapkan hukum syariah muamalah syariah ini hanya bisa dilakukan di samping individu, mesti harus diemban oleh negara. Karena dengan adanya negara menjalankannya, maka insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia akan ideal perjalanannya dan benar-benar mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia, ya, karena waktu insya Allah masuk, ya, sudah masuk, ya. Kita pending dulu, nanti mana lanjutkan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghemat waktu dari apa yang tadi sudah disampaikan, kita menjelang waktu isya, sholat isya kita dirikan, kita manfaatkan atau kita optimalkan waktu pada azan ini menjelang sholat isya untuk diskusi, ya, sharing. Kalau tahu ada yang ingin disampaikan, masukan, kritikan ataupun pertanyaan, mungkin dipersilakan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau tak ada, tidak usah dipaksakan. Ya. Ini masalah riba, ya, sesuai dengan kajian yang disampaikan. Ada kita hutang di bank, kita kan ingin bayar, uang tidak ada. Sudah dengar pengajian tentang riba ini. Bagaimana bayarnya uang tidak ada? Ini bunga riba, kata sekarang itu bahasa kerennya riba itu diganti dengan bunga bahasanya. Bunga kan indah kan. Rupanya bunga dosa rupanya, riba kan. Sama dengan zina, berselingkuh bahasa kerennya. Tapi bahasa sesungguhnya zina. Sama dengan riba tadi bunga. Di bahasa yang bagus. Ini bagaimana cara yang dia? Ya, yang jelas caranya sebenarnya Bapak sendiri tahu, ya. Kalau cara yang praktisnya, ya, cara praktisnya ya hentikan bunga itu. Karena yang diharamkan utang dan itu, pertama kalau batil dia ada, kalau dia tidak fasad, ya, tidak ada riba pasti di dalamnya, maka dia itu bisnisnya akan muamalahnya sah. Ya. Nah, makanya harus dilakukan apa? Hentikan akad itu. Akad yang ada unsur kebatilan, yang unsur yang rusak alias fasad tadi. Nah, kalau selama ini minjam uang, ya, nah, ya gampangnya sebenarnya minjam uang tentu tidak sekedar pinjam, ada jaminan. Nah, harus berani melepas kemelekatan itu. Apa jaminan? Harus berani asetnya hilang. Itu praktisnya Pak. Jadi Bapak tidak perlu pening-pening. Jangan pula stres, nanti gimana kalau tak lunas, kalau tak bisa saya bayar, aset saya hilang. Ya tinggal dipilih aja. Tetap dalam kondisi yang haram, melakukan riba, atau dengan hilangnya aset keluar kita dari riba. Nah, itu praktisnya itu Pak. Ya, jangan Bapak bertahan, nikmati aja dulu, nggak apa-apa, bayar aja lah dulu. Udah selesai ini baru besok tobat. Syukur kalau kita selesai. Ustaz, apanya lebih tinggi Ustaz? Utang dikit, apanya besar? Mungkin kita hilang aja. Utangnya itu kecil sebenarnya Pak. Yang besar itu bunganya. Ya, nah makanya gini Pak. Pertama Pak ya. Pertama makanya tadi praktisnya kita harus memang melunasi dengan apa yang dilunasi pokoknya. Kalaupun Bapak lunasi dengan membayar bunganya tetap juga berusaha. Itu sudah sebab ayah Pak. Bapak maju salah, ya, maju dibayar tetap salah, dilunasi plus bunganya juga salah juga. Yang benarnya Pak, hutang Bapak dia harus lunas, bunganya jangan dibayar. Nah, makanya gimana caranya supaya bisa seperti itu? Nah, ini perlunya diskusi Pak dengan teman-teman MTR. Ini yang praktis banyak kok yang kawan-kawan di sini di Kampar, di Bangkinang, yang itu bahkan sudah sampai ke pengadilan, kasusnya.
Cuma bapak kan menyerang pengadilan dan risau juga kan. Memang utang ini kok sampai pengadilan. Padahal utang itu kan kasusnya perdata. Dalam perdata akan mungkin bapak masuk penjara. Nah teknisnya diskusi lah kalau kawan-kawan ya. Kalau ada kasus bapak yang kayak gitu. Tapi untuk praktisnya lunasi. Apa yang lunasi pokoknya? Tak mau orang tuh lunasi pokoknya aja, harus dengan bunga. Atau kalau saya jual ini tak cukup pula menutupi pokok sama bunga. Diskusilah sama kawan-kawan ya. Sebelah gua ada Pak Haji Serizal. Insyaallah beliau baru selesai Pak. Berapa bulan yang lewat selesai. Tanpa diminta bunga. Kok bisa? Ada ilmunya. Tak selesai di majelis kayak gini. Itu harus diskusi panjang Bapak-bapak kalau ada kasus yang seperti itu. Insyaallah selesai. Banyak kasus kawan-kawan di sini selesai. Dan tidak hanya di sini, bukan di Kampar, Bangkinang ini, di tempat-tempat lain juga banyak yang selesai. Mereka hanya bayar pokok, ya, tanpa bayar bunga. Kok bisa? Bisa. Makanya semua ada ilmunya. Insyaallah. Dan yang paling penting lagi, bisanya apa? Nanti ditunjuk caranya. Apalagi cara ini memang mendatangkan, menghadirkan Allah dalam setiap amal kita. Maka ingat, kita mampu kecuali tidak bisa kita melakukan. Bisa melakukan sesuatu karena memang atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita harus menghadirkan Allah dalam setiap amal aktivitas kita. Nah, gimana caranya? Insyaallah ini bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah bisa keluar sukses atau yang sedang menempuh jalan itu. Banyak kawan-kawan di Kampar Bangkinang ini yang mengalami apa yang Bapak tanyakan. Dan mereka alhamdulillah banyak juga yang sudah beres, selesai. Yang dulu mungkin Bapak kenal banyak utangnya, sekarang sudah bebas dari utang. Senyumnya pun sudah cerah, bebas, tak ada tekanan. Kalau yang berutang pun senyum-senyum juga, cuma tekanan ada. Ya. Kalau banyak dikit sumbingnya stroke nanti Pak. Stres sekali ini. Ya, gimana Pak? Tapi yang terlanjur. Terlanjur betul Pak. Nama tadi. Pinjam uang di bank, beli rumah, lunas. Pinjam uang, beli motor, lunas. Nah, ini yang terlanjur nih, kan haram tuh. Ada apa kan mestinya? Kalau dipagar wajib. Nah, kalau campakan lagi wajib. Hasil. Bahkan seperti Al-Baqarah 278 itu cuma memerintahkan meninggalkan sisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang disuruh tinggal itu yang sisa riba. Artinya apa? Yang Bapak masih jalan. Motor kredit 3 tahun, sudah berjalan 2 tahun. Dapat penjelasan, tinggalkan. Tinggalkan gimana? Ya dengan cara-cara yang bisa, banyak opsi. Tapi gimana yang udah selesai? Udah, yang udah selesai lain lagi. Ya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fanta'a falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Yang udah selesai gimana? Rumah ini dulu riba, motor dulu riba, kebun beli kebun karet, kebun sawit ini pakai riba. Akadnya riba batil, ya wa amruhu ila Allah. Serahkan urusannya pada Allah. Maka kita ini harus jangan merasa cukup Pak. Jangan merasa puas. Cukup dengan ibadah kita cuma 5 waktu tok. Jangan merasa cukup dengan ibadah sunat tok. Jangan cuma cukup merasa dengan ibadah mahdoh tok. Yakin Pak akan masuk surga cuma dengan ibadah tok. Nabi itu sholat tahajud berkah baginya. Nabi katakan bukan karena itu buat masuk surga. Tapi kenapa? Rahmatnya Allah. Kalau Rasul pernah mengungkapkan itu, wahai sahabatku, sungguh sholat, zakat, puasa, haji itu akan mengantarkan kamu surga. Bagaimana dengan kau yang Rasul juga begitu? Yang memasukkan orang ke surga apa? Kenapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat kita memulai Allah supaya Allah kasih rahmat. Gimana di satu sisi kita merayu Allah, di sisi lain kita tantang Allah. Dapatkah rahmat?
Nggak bakalan. Hah? Kalaupun dapat ya transfer dulu ya. Makanya yang lagi proses itu yang hentikan. Yang sudah berakhir ya udah. Wa amru ilallah. Inilah diperbanyak amal soleh, diperbanyak dakwah, diperbanyak mengajak orang, amar ma'ruf juga nahi munkar. Kalau amar ma'ruf Pak dakwah ini banyak orang yang senang, tapi kalau tempat nahi munkar banyak yang tidak suka. Apalagi menjelaskan riba. Banyak kali tudingan, mau mendadak jadi ulama, mendadak jadi ustaz. Kapan dia belajar agama? Kenapa? Karena dakwahnya nahi munkar. Coba kalau ngajak sholat, nggak ada. Ya begini dulu, aku udah waktu insyaallah. Aku nantilah kalau ada gerak. Nggak ada komen Pak, coba kan hentikan riba ini maksiat dosa. Kau baru 2 hari berhenti, kalau 2 parah dari berhenti. Itu kalau dakwahnya nahi munkar. Tapi ini harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Karena kuntum para umat terbaik. Yang bilang terbaik sama Allah, yang insya Allah ganjarannya adalah keberuntungan, dan itu adalah surga. Siapa mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf di mana Islam mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dia beriman kepada Allah. Makanya kalau dia tak beriman kepada Allah, tetap menyampaikan amar ma'ruf, mengajak orang kepada misalkan mencegah kemungkaran, tetap dia tidak dianggap baik. Maka yang baik itu apa? Umat terbaik itu 3 tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah. Makanya intinya Pak, yang sudah selesai itu wa amrulillah, perbanyak amal soleh. Dengan begitu mudah-mudahan kalau ibarat timbangan berat besok amal solehnya, karena banyak melakukan ketaatan, mengajak berdakwah segala macam dari maksiat dosa riba yang pernah dilakukan. Tapi ada yang niat mengutar lagi. Ya. Saya beli emas 1 miliar, saya simpan. Ntar waktu dia naik, Ustaz, saya jual. Apa yang untungnya masuk riba atau tidak? Ya. Itu tak kena riba tapi kena kanzul mal. Kanzul mal. Apa itu kanzul mal? Penimbunan. Ya. Atau ayat 36 menjelaskan demikian. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak infakkan di jalan Allah, fabashshirhum. Coba. Ini mencela. Allah tuh di bahasa salun ibarat orang diangkat tiba-tiba ditempelnya. Itu kalau kalimat fabashshirhum. Orang yang menimbun emas tak berinfak di jalan Allah, apa Allah? Fabashshirhum, kasih kabar gembira, busra kepada mereka yang menimbun emas dan tidak berinfak di jalan Allah tadi. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Biasanya kabar gembira itu yang baik-baik Pak. Ini kabar gembira apa neraka? Itu makna bahasa dalam Al-Quran itu maknanya Pak. Bapak itu diangkat-angkat, ditempelin, tiba-tiba ditempelin, mencemeh kalau kita lihat. Kalau masih tetap menimbun emas, punya harta tak mau diinfakkan, dizakatkan maknanya dalam ini. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira berupa azab yang pedih. Ngeri kan ancaman ini. Nah, siapa mereka yang menimbun emas? Itulah disebut kanzul mal. Apa itu menimbun? Menimbun itu menyimpan, menahan harta tak punya tujuan. Emas dan perak atau uang. Termasuk Bapak nyimpan duit di bank. Itu kalau Bapak nyimpan duit di bank tak punya tujuan jelas, itu menimbun namanya. Karena ancaman atau Allah diganda. Berapa punya duit? 1 triliun. Untuk apa 1 triliun? Untuk jaga-jaga hari tua. Menimbun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Punya uang 1 miliar, belikan emas untuk apa? Tidak ada untuk apa? Stok aja. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Makanya ekonomi Islam membedakan antara kanzul mal sama idkhar, menimbun sama menabung. Beda tuh Pak.
Kalau menabung, uang itu disimpan, ditahan, punya tujuan. Tujuannya jelas. Tapi kalau menimbun, ditahan uang itu tak punya tujuan jelas. Makanya bagi yang muda, kenapa mau simpan duit, beli emas, untuk nabung, untuk apa? Menikah. Berarti ada tujuan. Untuk apa mau simpan duit situ? Untuk anak nanti sekolah. Sekarang anakku kelas 5 SD, mau masuk nanti SMP atau pesantren butuh uang sekian, saya simpan. Itu berarti menabung. Bapak anak udah selesai sekolah, rumah udah punya, kebun udah punya, duit di deposito 1 miliar, itu bukan menabung, tapi menimbun. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira berupa azab yang amat pedih. Betul. Tapi kita Ustaz, bukan untuk cari keuntungan. Sama 4 hari saya jual lepas. 4 itu kan belum dapat hisapnya setahun. Nah, apa tujuannya apa? Untuk cari untung. Aja lah situ. Jawab 4 hari. Iya, Bapak 4 hari, mau sehari, mau 2 hari. Sama Pak, kalau Bapak simpan tahan duit, tak punya tujuan yang jelas, fabasyirhum bi'adzabin alim. Itu namanya kanzul mal. Tapi beda, Bapak punya tujuan. Tujuannya itu tujuan untuk ekonomi, bukan untuk kekayaan. Makanya Islam mengenal ekonomi real, Pak. Ekonomi real itu uang harus beredar, tak boleh ditahan oleh segelintir orang, ditumpuk di rumah, itu tak boleh. Uang harus beredar. Makanya ada konsep syirkah, Bapak punya duit dari orang yang mau mengelola, bisa mengelola tentunya dengan ada pertimbangan kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, dikelola oleh orang, berarti beredar uang tuh. Kalau Bapak tahan aja di rumah, itu namanya kanzul mal. Beli emas, nanti dibeli dulu, nanti tengok pas naik. Ini sama dengan menimbun. Sama, jangankan emas, Pak, dolar, ini dolar lagi turun. Bapak beli, dijual nanti pas untuk naik, pas naik dia itu sama juga menimbun kanzul mal. Makanya makna kanzul mal itu menahan harta, uang itu tak punya tujuan yang jelas. Itu kena ancaman At-Taubah 36. Tapi kalau menabung punya tujuan jelas. Kenapa mau beli emas? Saya mau bangun rumah. Karena belum punya rumah, berarti jelas ada tujuan. Untuk anak saya sekolah kuliah, saya simpan emas ini sekian. Nanti sampai anak saya 2 sampai kuliah, mungkin 1 orang selesai 1 sebuah S3 nya, anggaplah begitu Pak ya. Ini anggaran 1 orang anggaplah habis 300 juta misalkan. Saya simpan di duit emas ini 600 juta. Itu masih menabung. Tapi kalau Bapak cari untung selisih 2 hari, itu bukan menabung. Itu menimbun. Tapi beda pula kalau Bapak jadi pedagang emas. Memang toko emas Bapak buka, itu lain kali lagi menjual barang. Bukan karena murah mahal Bapak beli. Memang Bapak pedagang, beli aja selisih paling mahal, ada selisih untuk gitu aja. Itu boleh. Ini selisih tadi Ustaz, itu untuk riba. Selisih itu dari Bapak itu tidak kena dari Bapak itu kena di kanzul mal itu menimbun. Riba tidak kena riba belum tentu aman. Karena kanzul mal itu ngeri juga sama juga dari riba. Kalau di riba ulaika sabunna hum biha khalidun. Pelaku riba itu penghuni neraka kekal di dalamnya. Orang yang menimbun fabasyirhum bi'adzabin alim. Sama tak? Sama aja tuh Pak. Iya, artinya gini Pak, jangan aman dengan tidak ada riba. Bisa jadi tidak ada riba, ada perkara lain yang membuat kita juga tidak aman. Saya contohkan bahwa misalkan multi level marketing itu umumnya tidak aman, tidak ada riba dalamnya, tapi tidak aman. Apa tidak amannya? Ada akadnya apa? Maklar di atas maklar, ada double akad di dalamnya. Maka itu membuat tidak aman. Tak ada riba multi level marketing tidak ada riba. Tapi apakah aman? Tidak aman.
Kenapa tidak aman? Ada akadnya batil atau fasad. Intinya akad yang terjadi tidak syar'i. Jadi kalau bapak jadi member itu berakad yang tidak syar'i. Kalau akadnya tidak syar'i, nanti kita bahas insyaallah kalau ada kesempatan pertemuan selanjutnya materi seputar akad. Itu kalau akad tidak syar'i, yazharu atharuhu fi mahalli, berdampak terhadap objek yang diakadkan. Kalau akadnya tidak halal, tidak syar'i, beli air maka air tidak halal dimiliki. Kalau akadnya tidak syar'i, beli rumah tak halal bapak miliki walaupun uangnya halal bapak gunakan. Tapi rumah tidak halal dimiliki. Haram rumah itu dimiliki. Kenapa? Karena akadnya tidak syar'i. Makanya akad itu secara makna istilah kan irtibat ijab qabulin ala wajhi masru', terikat ijab qabul yang syar'i. Kalau syar'i yang harus atharu fi mali, berdampak dia terhadap objek yang diakadkan. Multi-level marketing tidak syar'i, objek yang diakadkan tidak halal. Gitu. PT tidak ada riba, tapi saham PT tidak syar'i, batil, maka memiliki saham tidak syar'i. Hasil dia beli saham tidak halal. Berbahaya, ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, di sini insya Allah kita pentingnya mengkaji, membahas tentang muamalah ini, sehingga kita tahu jangan merasa aman dengan 4 perkara rukun Islam sudah kita tunaikan, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ada perkara lain yang mesti kita ketahui. Bisa jadi dengan kecanggihan teknologi sekarang banyak hal yang Bapak Ibu tidak pahami. Misalkan di rumah ada hari hujan lebat, perut lapar, tadi siang tak ada yang dimasak, bahan-bahan yang mau dimasak tidak ada. Mau keluar malah hujan lebat, pakai aplikasi GoFood. Nah, karena masalah juga. Kok masalah GoFood? Iya. Ya, ada double akad sebenarnya. Padahal double akad itu dilarang, Pak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah. Rasul melarang 2 akad satu transaksi. Dalam GoFood ada double akad. Akad ijarah, akad jual beli, maka batil, tidak sah. Nah, kalau tidak sah, objek punya akad kan tidak sah. Tapi kalau kita tahu, insya Allah akan bisa sah. Baik, cukup. Ada lagi? Nah, baik. Kalau gini mas, saya investasi tanah. Ya saya untuk anak ke depan. Investasi tanah. Untuk kapan itu naik harganya. Ya. Niat saya untuk anak saya tadi. Ya, kalau investasi tanah nggak kanzul mal. Dia kanzul mal itu emas, perak, duit. Kenapa duit? Emas, perak. Mata uang dulu emas, perak. Dinar, dirham. Jadi kalau bapak nyimpan duit, nyimpan emas, nah kanzul mal. Kalau bapak beli tanah, ya dah, bukan kanzul mal, investasi tanah nggak berat. Belilah tanah mana? Ya. Nah, baik. Ya. Saya di berlian umpamanya nilainya 10 juta. Terus kata orang toko itu nanti kalau jual lagi potong 20%, itu bagaimana tuh Ustaz? Kalau jual lagi, Potong 20% kata toko emasnya itu bagaimana? bapak beli 10 juta. Ya nanti kalau jual, saya potong 20% katanya. Itu bagaimana sahnya? 20% itu apa? Kalau dijual lagi barang itu dipotong bagian. Upah ke toko itu lagi. Oh, orang toko. Toko berlian. Orang toko berlian memotong 20%. Ya, beli 10 juta, potong 20% kan dia lagi. Kalau jual ke dia lagi, jadi dia Oh gini, ya bapak jual beli sama toko berlian 10 juta. Kalau dijual balik ke toko berlian yang tadi, potong 10%, 20%. Ya, sebenarnya tengok dulu dia dipotong kenapa. Tapi nama jual beli tidak boleh bersyarat, Pak. Syarat yang kayak gitu ngapa potong?
Kalau jualnya itu dipotong karena nilainya turun, pudar atau segala macam, itu ya memang ada nilai yang memang dipotong. Tapi kalau dipotong baru Bapak beli hari ini, besok pagi dijual, karena dijual beli setempat yang sama dipotong 20%. Nah, ini kan syarat yang tidak syar'i. Ya, syarat yang merugikan, nggak boleh. Justru sebaliknya, kalau Bapak mengembalikan itu kenapa? Oh, karena ada cacat, karena ada tak sesuai dengan pesanan. Justru Bapaknya punya hak mengembalikan akadnya dibatalkan. Akadnya dibatalkan, namanya khiyar. Bukan Bapak malah digunakan ini. Bapak mengembalikan kenapa? Perlu uang lagi gitu. Nah, potong 20%, nggak boleh, betul ya? Ya, nggak boleh. Itu syarat yang mengikat ini, yang nggak sah. Kecuali justru sebenarnya Bapak membatalkan, misalkan karena ada rusak, karena ada apa, justru Bapak dapat khiyar. Gitu. Katanya kalau berlian ini memang kayak itu ketentuannya benar. Kalau udah dibeli, dibalikkan, potong. Ya, kayak itu ketentuannya. Iya. Saya nggak tahu juga ya, Pak. Tapi yang jelas syaratnya kayak gitu. Bapak baru beli, itu kan akal-akalan orang yang jualan. Sama kayak gini, barang yang sudah dibeli tak boleh dikembalikan. Tengok dulu, dikembalikan itu kenapa? Perlu duit. Nah, karena perlu duit. Ya sebenarnya ada kesepakatan tak boleh kembali. Ada. Kalau ada boleh ya disepakati boleh. Sebenarnya kalau dipotong-potong itu tidak ada, berarti kan tidak mengikat juga. Upah. Hah? Upah. Bijar. Nah gini Pak, jual Bapak pertama itu terputus. Bapak bayar uang, ini 10 juta, belian sekian, udah selesai. Selama itu sudah sesuai dengan barangnya, tidak ada cacat, sesuai dengan pesanan, sudah berarti barang sudah milik Bapak dan berpisah akadnya. Kalau Bapak mau balikan lagi, berarti kan akad jual beli lagi. Status Bapak sebagai penjual, pihak toko sebagai pembeli, akad baru. Ini kembali ke Bapak. Dipotong 20% lah. Setuju nggak Bapak? Kalau terpaksa setuju. Tapi kalau disepakati di awal, kalau balik ke sini itu berarti bersyarat, tidak sah. Tapi kalau tak bersyarat, dia tidak disyaratkan dia, tapi nanti Bapak tiba-tiba pulang, oh ini kayaknya potong 20%, kan sudah terpisah akadnya, ya tidak masalah. Ini di awal disyaratkan. Ditulis benar suratnya. Ini berarti bersyarat yang ini. Yang namanya jual beli terpisah, tidak ada syarat-syarat mengikat lagi, kecuali ada cacat, ada aib, itu namanya khiyar. Tapi kalau selama tidak ada ya tidak masalah. Ya, beda ketentuannya emas. Kalau emas jual beli tambah, itu ada ketentuan. Kadang emas barang ribawi, tapi kalau berlian bukan barang ribawi. Jadi intinya kalau sudah disyaratkan Pak di awal tadi, ternyata nanti Bapak menjual lagi ke situ, jual barang kayak ini potong 20%. Nah itu lain lagi karena akad baru. Tapi kalau disyaratkan di awal barang ini kalau dibeli dijual lagi, maka dipotong 20%. Nah ini mensyaratkan sesuatu yang ada satu. Gitu. Akadnya syaratnya ada satu. Tapi beda, Bapak beli 10 juta, besok Bapak jual lagi itu, potong 20%, jadi dapat 8 juta. Ya udah, sama lah kayak Bapak beli emas 1 juta, ternyata besok harga emas turun, dapat 9 juta, ya nggak apa-apa. Atau 10 juta beli, dapat 9 juta, karena turun nilainya misalkan ya, nggak apa-apa kan tak mengikat. Tapi kalau kamu beli ini jual besok masih begini. Kalau tidak begini ya itu dikembalikan ke Bapak. Tapi kalau dari syaratnya tidak sah. Dikembalikan Bapak, kalau bisa dijual tempat lain, dijual tempat lain. Baik, saya kira itu Bapak.
lewat betul isya'nya, tapi sesuai kesepakatan kita ya kita undur beberapa saat untuk sesi diskusi terkait dengan muamalah ini. Mohon maaf pada Bapak Ibu atas hilaf kata penyampaian yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kalau itu bentuk gurauan ya mungkin sebatas mengisi kajian ini supaya bisa hidup suasananya. Ya kalau itu yang benar maka insya Allah itu berasal dari Allah dan mesti kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bila kita bagi pada yang lain insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita mendirikan salat isya berjamaah. Ayat kalam kalau Allah Subhanahu pada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.